Bapak Prabowo, tolong Pak, bantu saya. Masalah mafia tanah di Medan ini Pak, tolong Pak. Cuma ini harta kami Pak, satu-satunya untuk anak saya Pak. Ini yang ditinggalkan bapak anak-anak ini Pak, untuk anak saya Pak. Kalau saya mungkin udah tua, enggak berharap lagi, tapi untuk anak-anak ini enggak ada lagi Pak apa-apa kami Pak. Tolong Pak, tolong bantu kami Pak Prabowo, tolong kami Pak. Pemirsa, puluhan orang mendatangi rumah sekaligus kafe milik Mimi Herlina Nasution di Jalan CI Belutu, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi pada Kamis dini hari 6 Agustus 2026 tersebut membuat Mimi dan anak-anaknya panik. Mimi menyebut jumlah orang yang datang diperkirakan mencapai sekitar 80 orang. Dalam konferensi pers setelah kejadian, Mimi meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto terkait sengketa lahan yang diklaimnya sebagai harta peninggalan untuk anak-anaknya. Namun, terkait pihak yang disebut Mimi berada di balik kedatangan puluhan orang tersebut, masih memerlukan konfirmasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Suasana tegang terjadi di sebuah rumah sekaligus kafe di Jalan CI Belutu, Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Menurut Mimi Herlina Nasution, sekitar 80 orang datang ke lokasi pada Kamis dini hari 6 Agustus, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Mimi mengaku berada di rumah bersama anak-anaknya. Karena merasa khawatir serta panik dan bergetar tubuhnya karena rasa takutnya, Mimi menghubungi layanan darurat kepolisian 110 dan kuasa hukumnya yakni Hilda Handayani. Menurut keterangan Mimi, sebagian orang tersebut bertahan hingga pagi hari dan berada di sekitar area kafe. Puluhan orang yang berada di lokasi sempat diminta meninggalkan area oleh petugas kepolisian bersama kepala lingkungan setempat. Kepala lingkungan menyebut orang-orang tersebut bukan merupakan warga di lingkungannya. Namun, massa tidak sepenuhnya meninggalkan lokasi. Mereka bergeser dari tempat semula dan masih berada di sekitar area rumah serta kafe tersebut. Meski telah diminta untuk meninggalkan lokasi, mereka disebut tetap berada di sekitar kafe hingga pagi hari. Oke. Tadi ada laporan 110 ke Polres. Jadi saya ini Polres Sumbar. Jadi kebetulan Polres Sumbar tadi laporannya itu ada keributan rame-rame. Makanya ini warga Bapak semua. Enggak. Bukan warga sini keluar. Ya, suruh keluar aja lah. Kalau memang bukan warga sini apa sih nanti? Pak, keluar lah Pak. Tolong. Nanti tunggu. Kalau memang bukan warga sini silakan keluar. Nanti koordinator kalian aja tunggu sini Mas. Ayo Pak, kalau memang bukan warga sini. Kalau warga sini keluar Pak. Kalau nggak warga sini keluar aja Pak. Ya, buka pagarnya, buka pagarnya. Suruh keluar. Siapa yang nyuruh orangnya, suruh kemari orangnya. Siapa yang nyuruh, suruh kemari orangnya. Siapa? Betul-betul banyak orang, jangan sempat nanti banyak orang. Yang nanti warga sini nanti yang bertindak di sini. Ini sudah datang, sudah saya hadirkan di sini. Bang, tolong keluar aja dulu Bang. Yang bukan warga sini keluar. Kalau kalian disuruh orang, suruh kemari yang nyuruh. Ayo warga Indonesia Pak. Ya. Ya Pak. Ini kami yang penting. Ini laporannya langsung ke Polda, Center 110. Kalau bukan warga sini keluar dulu. Ini Kepling. Pak Kepling. Pak. Ya. Situasi kemudian kembali menegang ketika sebuah mobil dump truck membawa material pasir datang ke lokasi. Berdasarkan pantauan di lokasi, terjadi upaya paksa membuka pintu gerbang yang tertutup agar dump truck dapat masuk ke area rumah dan kafe. Pintu gerbang kemudian terbuka dan dump truck tersebut berupaya masuk ke dalam area rumah maupun kafe. Namun, Mimi Herlina bersama anak-anaknya kemudian menghalau dump truck tersebut sehingga truk tersebut mundur. Dump truck akhirnya keluar dari lokasi. Sementara material pasir yang dibawanya kemudian diturunkan di pinggir jalan, di atas penutup parit. Peristiwa tersebut memicu ketegangan di lokasi dan menarik perhatian petugas yang berada di tempat kejadian.
Hingga pagi hari, sejumlah orang masih terlihat berada di sekitar lokasi, sebelum kemudian dilakukan penanganan dan mediasi oleh petugas kepolisian bersama pihak-pihak yang bersengketa. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, puluhan personel BRIMOB tiba di lokasi. Walaupun sempat suasana yang alot dan menegangkan, polisi bersama unsur pemerintahan setempat kemudian memediasi pihak Mimi dan pihak Alimin. Dalam mediasi, muncul perbedaan keterangan mengenai pihak yang mengarahkan massa datang ke lokasi. Kuasa hukum Alimin, Supesoni Mendrova, menyatakan dirinya tidak pernah memerintahkan orang untuk datang. Pernyataan tersebut kemudian ditanyakan kembali oleh kuasa hukum Mimi, Hilda Handayani. Namun, ketika ditanyakan mengenai pihak yang memerintahkan kedatangan massa, pimpinan massa yang disebut bernama Susiono alias Ucok Ono memberikan keterangan berbeda. Meski terdapat perbedaan keterangan, massa akhirnya membubarkan diri setelah proses mediasi. Mimi menyatakan akan menempuh langkah hukum terkait kejadian tersebut. Memerintahkan Bapak. Yang nyuruh Bapak siapa? Bapak, yang lucu Bapak. Biasanya ngerti Pak, kalau memang Bumi mau bikin laporan, jelas ke Pak Alimin. Suka kan gitu, Bapak jawab aja. Ini siapa Pak? Kan sebutlah namanya. Kan memang nggak tahu Bapak yang punya siapa, kan gitu. Kan beritahu punya Pak. Artinya yang bersengketa dengan Siapa Pak? Siapa? Siapa? Nggak tahu siapa kan, berarti kan gini Pak, berarti kan nggak jelas nih Pak yang nyuruh, karena beliau juga nggak tahu Pak siapa yang nyuruh, kan gitu Pak. Wajar kan Pak, saya nggak terima, kan gitu Pak, karena beliau nggak tahu siapa yang nyuruh dia datang, kan gitu. Apa selanjutnya Pak? Berarti ormas ini sepakat, kalau itu saya sepakat sama Bapak, berarti ormas ini berdiri sendiri ya? Iya. Oke, berdiri sendiri ya Pak ya. Kan pertama ini kan saya juga masih baru di permasalahan ini kemarin dari dia dari Pak Dulu ada ke saya, terus dari pihak ini pun ada juga permohonan saya minta penguasaan fisik ataupun SE, tapi sekarang duanya belum bisa. Pokoknya belum bisa, saya kabulkan di antara salah satunya karena pertama saya menghormati proses yang sudah berjalan. Dalam keterangannya, Mimi juga meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto. Mimi mengaku kedatangan puluhan orang pada dini hari membuat dirinya dan anak-anaknya ketakutan. Sementara itu, kuasa hukum Mimi, Hilda Handayani, menyebut sengketa lahan tersebut berkaitan dengan laporan Alimin di Polda Sumatera Utara terkait dugaan penggunaan surat palsu. Hilda menyebut, pada 30 Juli 2026, telah dilakukan gelar perkara. Pihaknya meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hilda juga menjelaskan, berdasarkan dokumen yang menjadi dasar kliennya, surat keterangan tanah atau SKT milik Mimi disebut diterbitkan pada tahun 1991 oleh Kelurahan Tanjung Rejo dan diketahui Camat Medan Sunggal. Lahan tersebut kemudian disebut dibeli Mimi dari Nurdin Sarifudin pada tahun 1994. Hingga kini, sengketa lahan tersebut masih berada dalam proses hukum. Sedangkan terkait dugaan adanya pihak yang mengerahkan massa, masih terdapat perbedaan keterangan dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Semua pihak yang disebut dalam persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum. Pada saat ini kan yang melaporkan Bu Mimi, perkara yang sedang berjalan di Polda itu adalah pelapornya sebagai itu adalah Pak Alimin. Pak Alimin melaporkan klien saya, Mimi Herlina ini sebagai adanya dugaan menggunakan surat palsu. Dan kebetulan pada tanggal 30 Juli kemarin sudah digelar untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap case perkara yang dilaporkan oleh saudara Alimin ini. Nah, dalam hasil gelar ditemukan bahwa pelapor ini melaporkan klien saya, Mimi Herlina, tanpa adanya bukti asli. Nah, sendiri bersama dengan peserta gelar yang lain meminta agar surat yang diduga palsu itu diperlihatkan mana aslinya. Ternyata sampai dengan saat ini, mulai tahun 2025, bulan Mei sampai dengan Juli, ini tidak dapat diperlihatkan oleh pelapor sendiri. Jadi dengan adanya ini kami berharap kepada Ditreskrimum Polda Sumut agar bersikap netral terhadap perkara ini, agar bertindak sesuai dengan apa yang diamankan oleh undang-undang. Nah, kepada saudara Alimin sendiri, perbuatan-perbuatan seperti ini kami menganggapnya itu sangat anarkis. Harusnya sama-sama masing-masing pihak sama-sama menghargai proses hukum yang sedang berjalan.
Jika memang terbukti dalam hasil gelar tersebut ditingkatkan statusnya, saat ini lidik ya Pak, penyidikan, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, mungkin saudara Alimin sendiri bisa melakukan upaya hukum paksa yang lain. Sampai saat ini belum ada juga putusan yang menyatakan bahwa kepemilikan klien kami, Mimi Herlina ini batal. Yang membatalkan pada putusan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan kepemilikan klien kami. Demikian juga dengan sertifikat Pak Alimin, meskipun dalam telaah Dirkrimsus dan telaah BPN surat-surat yang kami terima dari Kanwil menyatakan bahwa terdapat adanya kesalahan administrasi. Kami juga dalam penerbitan SHM 509, 510, dan 871 kami juga tidak menyatakan bahwa sertifikat itu palsu karena belum ada pembatalan di dalamnya. Jadi kami berharap kepada pelapor sendiri, saudara Alimin, sama-sama menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Tidak menggunakan pihak-pihak ketiga yang tentunya menimbulkan ancaman bagi klien kami sendiri, resah, menguasai, masuk tanpa izin. Nah, dalam hal ini kami sangat apresiasi terhadap tindakan dari Polsek Sunggal, kemudian Polrestabes, kemudian Kelurahan Tanjung Rejo sendiri, Babinsa, yang hadir secara aktif untuk memediasi permasalahan ini. Dan kemudian dimediasi dengan dihadiri oleh kuasa hukum dari saudara Alimin sendiri. Kami berpikir hadirnya massa ini dimotori atau dihadirkan oleh hukum dari saudara Alimin. Ternyata massa ini hadir atas perintah saudara Alimin sendiri. Kami sangat menyayangkan sikap-sikap saudara Alimin sendiri. Kenapa tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan? Nah, laporan 724 itu, nomor 724 itu adalah laporan yang diajukan sendiri oleh saudara Alimin terhadap klien saya. Nah, kenapa tidak sabar untuk menunggu itu? Harus menduduki, harus menggunakan massa, mengancam untuk hal seperti ini secara anarkis. Nah, demikian pula ada beberapa hal yang menyatakan bahwa dalam beberapa akun-akun palsu hack ya, yang menyatakan bahwa klien saya Mimi Herlina ini memalsukan surat, dan kami juga menduga mungkin adanya campur tangan dari pihak Alimin ini sendiri sama dengan ormas yang hadir. Kami nggak tahu itu siapa, yang pasti ketika tadi kita tanyakan itu bukan warga dari Kelurahan Tanjung Rejo sendiri, artinya dari luar. Kami nggak tahu itu siapa. Jadi kami sangat berharap kepada saudara Alimin agar mengurangi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan undang-undang. Pada saat ini klien kami juga Mimi Herlina akan memproses permasalahan ini, yaitu melaporkan ormas yang masuk tanpa izin tersebut. Dan kami sudah mendapatkan informasi bahwa beliau itu atas perintah dari saudara Alimin. Kami berharap sebaiknya saudara Alimin ketika memang ingin menguasai lahan ini, silahkan melakukan prosedur hukum, misalnya melakukan gugatan perdata sebagaimana petunjuk dari Polda dalam beberapa laporan yang sudah dihentikan. Seperti itu. Nah, apabila memang putusan pengadilan yang menyatakan tanah ini adalah milik saudara Alimin, silahkan masuk ke dalam tanah ini dengan proses eksekusi. Saya rasa itu, Pak. Jadi permintaan kami sama-samalah menghargai hukum, proses hukum yang sedang berjalan, tidak melibatkan pihak-pihak ketiga yang dapat mengancam keamanan, mungkin keamanan harta benda dari Bu Mimi sendiri. Bu, itu SKT-nya tahun berapa tuh, Bu? Formasinya lebih lama tahunnya? Ya, SKT dari Bu Mimi sendiri itu diterbitkan tahun 1991 oleh Kelurahan Tanjung Rejo, diketahui oleh Camat Minang Sunggal. Kemudian dibeli oleh Bu Mimi dari Bapak Nurdin Saripudin tahun 1994. Ya, sertifikat orang itu terbit? Sertifikat mereka itu beralih ke nama saudara Alimin itu tahun 2013. Nah, sertifikat itu awal terbit setelah ditelaah oleh Krimsus itu tahun 1998. Artinya terbit dahulu SKT milik atas nama Nurdin Saripudin, barulah kemudian terbit sertifikat mereka. Kemudian kami sampaikan kembali, Pak, peralihan ke atas nama saudara Alimin terjadi pada saat SKT 591 milik klien saya, saudara Mimi Herlina, itu dalam sitaan KPKNL, Balai Lelang Negara. Dan pada saat itu tahun 2010, sebelum sertifikat itu balik nama ke nama saudara Alimin yang saat ini sebagai pelapor, itu tahun 2013, ya, tahun 2010 itu sedang dalam sitaan negara. Nah, ini proses ini kan tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin tanah yang masih dalam sitaan negara bisa beralih kepada pihak ketiga. Tadi pagi jam 3.30, saya ke kamar, keluar ke atas kamar, ada dengar suara, saya kirain ada apa, cuma kucing-kucing gitu ya kan. Terus anak saya yang tadinya pergi keluar beli makanan,
Nelfon itu mam, di luar ada orang nggak dikenal, rame. Siapa? Saya bilang gitu kan. Bukan orang kerja, bukan kata gitu kan. Keluar saya, ternyata sudah ramai orang, ada sekitar 80 orang yang tidak dikenal. Sekitar 80-an, ada lah 50, 80 gitu lah Pak, ya kan. Tapi tadi saya ada nanya sama orang yang bersangkutan, yang katanya dia yang bertanggung jawab, ditanya berapa orang bawa anggota ini, 80 katanya. Bu, itu mereka dari mana Bu masuknya? Masuknya dari pintu. Kebetulan memang pintu tidak digembok, hanya dikancingkan itu aja dengan lantai. Ya karena anak pergi beli makan, keluar sama ini ada istrinya lagi hamil, ada kepingin beli makanan. Berarti mereka kumpul di gerbang ya Bu? Kurang tahu, saya keluar dari rumah sudah masuk. Masuk. Terus apa yang mereka lakukan Bu masuk itu? Saya keluar, ada apa ini ya Pak ya, gitu kan? Siapa kalian? Silakan ibu tanya sama ketua kami. Ini rumah saya bilang, kalian bukan kalian tamu, datang kepada saya, bukan saya mendatangi tamu, saya bilang gitu kan. Dan saya tidak mendatangi yang dibilangnya ada ketuanya di situ. Saya duduk aja tungguin mereka sehingga sampailah aparat. Terus saya melapor ke 110. Selang berapa lama setelah mereka masuk itu Bu? Kira-kira 10 menit setelah saya tahu mereka masuk, saya lapor ke ini 110. Terus setelah melepon itu berapa lama pihak kepolisian datang? Ditanggapin ya sekitar hampir 1 jam. Itu kan setelah dijemput oleh anak saya dan PH saya. Dijemput kemana Bu? Ke Polsek. Baru mereka datang? Iya, karena 110 mereka sudah mengabari ke Polsek Sunggal. Ya, ini kan posisi kafe ini Bu. Mereka masuk berarti menyebar ke berbagai penjuru. Iya. Ada yang di tempat parkiran, ada yang di ruangan kafe, ada yang di sebelah kanan kafe. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.